Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahil Mustafal alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dawil hidayati wal ikram. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian khatib berwasiat untuk diri sendiri dan kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, topik kita pada Jumat kali ini adalah indahnya hidup bersama Al-Qur'an. Saudaraku yang Allah muliakan, segala sesuatu, apapun segala sesuatunya tersebut, kalau kita nisbatkan, kita sandingkan, kita kaitkan, kita dekatkan dengan Al-Quran, maka segala sesuatu yang awalnya hina, buruk, menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau dikaitkan dengan Al-Quran. Apa contohnya segala sesuatu kalau kita kaitkan dengannya Al-Quran menjadi mulia? Dulu ada nama tempat, hadirin, yaitu Mekah. Mekah itu dikenal dengan nama kota jahiliyah. Apa disebut dengan jahiliyah? Kota yang sangat keterbelakangan. Kalau bahasa vulgarnya, kota yang bodoh. Kenapa disebut kota yang sangat bodoh? Karena semua maksiat waktu itu ada di Mekah. Orang melakukan perzinahan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Mekah kala itu. Menyembah berhala, Lata, Uzza, Jibuti, Tauhud, Manat, Nahab, Syams, dan seterusnya sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Mekah kala itu. Perzinahan sudah menjadi santapan hari-hari mereka pada saat itu. Tapi perhatikan hadirin, ketika Allah turunkan Al-Quran di suatu tempat dengan nama kota Mekah, maka Mekah yang awalnya jahiliyah berubah dengan nama Al-Mukarramah. Maka kita kenal dengan sebutan Makkah Al-Mukarramah. Apa arti mukarramah? Kota yang dimuliakan. Siapa yang tidak rindu sholat di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah? Jamaah haji Provinsi Riau hari ini bahkan besok berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Kita rindu untuk bisa mengelilingi Ka'bah. Padahal dulu hadirin Mekah dengan nama kota jahiliyah. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran, menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh selanjutnya yang awalnya biasa bahkan hina, tapi di situ ada Al-Quran menjadi mulia? Ada kota namanya Yathrib. Yathrib itu artinya tanah yang hina atau tanah yang jelek menjelekkan. Kenapa? Karena 11-12 waktu itu dengan kota Mekah, perzinahan sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat kota Yathrib kala itu. Mabuk-mabukan sudah menjadi hal yang biasa. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran di kota Yathrib, maka Yathrib berubah dengan nama Madinah. Apa arti Madinah? Kota. Tak hanya kota, tapi diberi julukan di belakangnya dengan nama Al-Munawwarah, yang terang benderang. Nah, siapa yang gak rindu sholat di Masjid Nabawi, Madinah Al-Munawwarah? Satu rakaat, satu waktu kita sholat di sana 1000 kali di tempat lain. Kita rindu untuk mengunjungi makam Nabi kita Muhammad SAW di Madinah Al-Munawwarah. Padahal dulu Madinah namanya adalah kota Yathrib. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran, menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi salah satu contoh ketika dikaitkan dengannya Al-Quran menjadi mulia.
Apa dia saudaraku yang Allah muliakan? Yaitu malaikat. Malaikat itu makhluk Allah yang paling banyak jumlahnya, miliaran, bahkan mungkin juga triliunan. Dari sekian banyak malaikat tersebut, kenapa kok mesti malaikat Jibril yang menjadi sayyidul malaikah, penghulu daripada malaikat-malaikat Allah, ketuanya dibandingkan ratusan ribuan miliaran malaikat yang ramai tersebut? Kenapa kok enggak malaikat yang lain? Atau contohnya malaikat Israel. Israel itu malaikat yang populer hadirin. Kenapa? Karena dulu di zaman Musa alaihissalam, Nabi Musa ada satu makhluk yang luar biasa beringas jahatnya, yaitu namanya Fir'aun. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sejahat-jahatnya Fir'aun, sekejam-kejamnya Fir'aun, bertemu dengan malaikat Israel, mati juga Fir'aun. Kenapa enggak Israel, malaikat yang mencabut nyawa tersebut, Allah pilih sebagai pemimpin dibandingkan malaikat yang ramai tersebut? Kenapa kok mesti Jibril? Jawabannya, karena Jibril salah satunya mulia, karena dia yang membawa wahyu Al-Quran. Sehingga pada akhirnya Jibril menjadi pemimpin para malaikat yang ramai tersebut. Ada lagi contohnya saudaraku yang Allah muliakan, yaitu Nabi. Nabi itu jumlahnya kata ulama 124.000 Nabi. Dan Rasul dari 124.000 Nabi tersebut yang menjadi Rasul jumlahnya 313. Dari 313 yang wajib kita imani, jumlahnya hanya 25 Nabi dan Rasul. Dari 25 Nabi tersebut ada Nabi yang diberi julukan Ulul Azmi. Jumlahnya ada 5. Dari 5 tersebut ada penutup Nabi, yaitu Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ratusan ribu tersebut, kenapa kok mesti Nabi Muhammad yang menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang ramai tersebut? Kenapa enggak mesti Nabi Adam? Bukankah Nabi Adam Nabi senior? Kenapa kok mesti Nabi Muhammad? Salah satunya Nabi Muhammad dimuliakan dibandingkan para Nabi yang lain, bahkan manusia lainnya, karena beliau menerima wahyu Al-Quran. Maka Nabi Muhammad mulia dibandingkan para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang lainnya. Ada lagi saudaraku yang Allah muliakan, mulia karena di situ ada Al-Quran, yaitu bulan. Allah katakan inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Ada 12 bulan yang beredar di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Muharram, Safar, Rabiul Awal dan seterusnya. Dari 12 bulan tersebut, kenapa kok mesti bulan suci Ramadan yang menjadi sayyid syuhur, penghulunya dibandingkan bulan-bulan yang lain? Kenapa kok enggak bulan yang lain? Contohnya bulan Zulhijjah. Bukankah bulan Zulhijjah di situ ada satu rukun Islam, yaitu orang menunaikan ibadah haji di bulan Zulhijjah? Kenapa kok mesti Ramadan? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dari beberapa contoh di atas saudaraku yang Allah muliakan, apa hikmah dan kesimpulan yang ingin khatib sampaikan? Jangan sekali-kali kita tinggalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sesibuk apapun kita aktivitas di kantor kita ini, maka usahakan sempatkan kita membaca Al-Quran. Andai pun misalnya tidak ada mushaf di genggaman kita, maka banyak cara untuk kita membaca Al-Quran. Maka dengan Android yang kita miliki, kita downloadlah aplikasi Al-Quran, kita baca di tempat-tempat yang mulia. Jangan dibaca tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak ada alasan bagi kita hadirin untuk meninggalkan yang namanya Al-Quran. Banyak orang kalau dia dekat sama Al-Quran maka mulia, saudaraku yang Allah muliakan. Siapa contohnya? Ada dulu seorang ulama dari tanah Sumatera Barat, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau pergi menunaikan ibadah haji bersama ayahnya. Lalu pada saat itu dia belajar di Mekah Al-Mukarramah. Ayahnya balik dari Mekah, balik ke tanah kampungnya di Sumatera Barat. Maka Syekh Ahmad Khatib ini, saudaraku, dia belajar ulet, dia mengkaji ilmu Al-Quran. Dan dia hafal Al-Quran. Maka oleh ulama-ulama Mekah saat itu dia dimuliakan. Dan akhirnya Syekh Ahmad Khatib dinobatkan dan pernah menjadi imam. Tak hanya imam di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, tapi dia pernah menjadi khatib di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah. Maka beliau dinobatkan sebagai Syekh Ahmad Khatib. Khatib adalah julukan karena beliau pernah menjadi imam plus juga khatib di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Tidak sembarangan orang bisa menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram, masjid yang mulia. Tapi ada orang Indonesia, orang tanah Sumatera Barat yang pernah menjadi imam plus juga khatib. Kenapa? Boleh jadi dia dimuliakan salah satunya karena ada Al-Quran dalam tubuh dia. Bahkan beberapa waktu ini, tahun 2019 lalu, ada program di RCTI, saudaraku, yaitu Hafiz Quran Cilik
Dan yang paling hebatnya adalah ada anak yang juara 1 dan 2, anak Provinsi Riau. Bahkan yang juara 2-nya, anaknya saudaraku yang Allah muliakan, ayahnya bekerja di Bank Riau Kepri, Provinsi Riau ini. Apa yang terjadi saudaraku yang Allah muliakan? Anaknya yang masih umur 9 tahun. Apa yang terjadi? Maka saat itu datanglah pengusaha muslim menawarkan kepada ayahnya bahwa anaknya yang meskipun usia 9 tahun, yang baru duduk di bangku sekolah dasar, tapi pendidikan SMP-nya, SMA-nya, dan kuliah S1-nya itu telah dijamin dan silakan pilih mana kampus yang ia inginkan. Kenapa anak yang belia ini begitu dimuliakan sampai-sampai pendidikannya sampai strata 1 telah dijamin? Boleh jadi saudaraku ya Allah muliakan, karena anak ini dalam dirinya ada Al-Quran. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita tinggalkan Al-Quran. Andai pun kita membaca Al-Quran terbata-bata, tetap Allah memberikan pahala bagi dia. Apa kata Nabi? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta. Orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, falahu ajran, maka dia dapat 2 kebaikan. Kenapa kau dapat 2 kebaikan? Pertama, niatnya karena Allah sudah membaca Al-Quran. Yang kedua, dia sudah bersusah payah membaca Al-Quran. Akhirnya dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin, jangan dijadikan hadis ini dalil sepanjang usia kita membaca Al-Quran terbata-bata. Karena ada hadis sebelum ini kata Nabi, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir, fasih, lancar membaca Al-Quran, maka orang tersebut nanti di hari kiamat ma'as safaratil kiramil bararah, dia di backup oleh para malaikat Allah yang mulia. Nanti dia bingung, ya Allah ini ada apa ya Allah? Orang begitu luar biasa mencari syafaat, mereka bertatih-tatih, saking panasnya matahari tersebut, mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi aku di hari kiamat ini, aku di backup oleh malaikatmu yang mulia. Di kananku ada malaikat, di kiriku ada malaikat, depan, belakang, atas, bawah ada malaikat. Ini ada apa ya Allah? Aku di backup oleh para malaikat, aku dikawal oleh para malaikatmu yang mulia. Maka saat itu malaikat menjawab, mau tahu kenapa engkau di hari kiamat ini dimuliakan oleh Allah, dikawal oleh para malaikat? Karena engkau waktu di dunia mahir membaca Al-Quran. Terbata-bata saja mendapatkan kemuliaan, mahir saja membaca Al-Quran mendapatkan kemuliaan. Bagaimana dengan dia yang hafal Al-Quran? Maka ketika seorang anak hafal Al-Quran, maka saat itu orang tuanya duduk seperti raja dan ratu. Maka orang tuanya dikalungi mahkota yang luar biasa. Maka orang tuanya mengatakan, ya Allah, kenapa kok aku ini seperti raja dan ratu? Sementara orang sibuk mencari syafaat, tertatih-tatih dia, bercucuran keringat dia, sampai ada sebagian bercucuran keringat hingga menenggelamkan ke tenggorokannya. Tapi orang tuanya ini seperti raja dan ratu. Maka saat itu Allah katakan, mau tahu kenapa engkau diperlakukan mulia? Karena engkau waktu di dunia mampu mendidik anakmu hafal Al-Quran. Maka saudaraku yang Allah muliakan, kalau seandainya kita punya anak, maka salah satu minimal saja ada investasi anak kita untuk bisa menjadi ahlul Quran. Kalau seandainya kita sudah menikah 10 tahun, bahkan mungkin juga 20 tahun, belum juga dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka banyak solusi-solusi yang ditawarkan di Pekanbaru ini menjadi orang tua asuh. Contoh di Yayasan Tabung Wakaf Umat ada pesantren Nurul Azhar, kita misalnya belum memiliki anak, maka berikanlah sebagian rezeki kita ini untuk mensupport anak-anak yang ternyata anak tersebut, saudaraku yang Allah muliakan, hafal Al-Quran. Maka kelak nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, anak tersebutlah yang akan menolong kita. Mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba Allah yang ahlul Quran dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Fatabihu ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil hurriyyati wal isti'mar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qahhar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullahil Mustafal Mukhtar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala khairil akhyar wa ala alihi wa sahbihi dawil hidayati wal ibkar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا الله من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين. اللهم انصرنا إخواننا والمجاهدين والمستضعفين يا الله في بلاد فلسطين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.